Hadir dalam simulasi ini, penata kelola penanaman modal ahli Madya, Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu Kepri, Kasubdit Penanaman Modal BP Batam, dan Koordinator Tim Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Penanaman Modal BP Batam, serta sejumlah pelaku usaha industri di Kota Batam. Penata kelola penanaman modal ahli Madya Emiliawati mengatakan, kegiatan simulasi laporan kegiatan penanaman modal ini bertujuan untuk membina dan memberi pemahaman kepada pelaku usaha baik itu penanaman modal asing atau penanaman modal dalam negeri terkait pembuatan laporan. Dalam hal ini DPM TSP Provinsi Kepri bertindak sebagai fasilitator, dinamisator, dan pembinaan. Kegiatan diseminasi pengawasan perizinan berbasis resiko dalam pelaporan LKPM ini adalah sifatnya lebih ke pembinaan, bukan mencari kesalahan-kesalahan para pelaku usaha ketika mereka melaporkan laporan kegiatan penanaman modalnya. Dan tujuan yang paling terpenting itu adalah dalam rangka memfasilitasi dan memberikan pemahaman tentang pengendalian pelaksanaan penanaman modal kepada pelaku usaha, di mana di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 itu tentang pemerintah daerah, bahwa pemerintah daerah itu adalah perpanjangan tangan pemerintahan pusat. Perpanjangan pemerintahan pusat di daerah, sehingga posisi pemerintah provinsi adalah untuk melaksanakan tugas sebagai pasar. Sementara itu, salah seorang narasumber Kasubdit Penanaman Modal BP Batam, Wildan, mengatakan pelaporan kegiatan penanaman modal ini sudah menjadi hal lumrah bagi setiap perusahaan di Kota Batam. Dengan demikian, pemerintah bisa memotret investasi di Kota Batam maupun Kepulauan Riau. Dengan pelaksanaan simulasi ini, pelaku usaha bisa melaporkan laporan kegiatan penanaman modal dengan baik, sehingga tidak ada masalah administratif maupun masalah teknis. Baru dalam dunia investasi, artinya memang setiap ada peraturan dan juga termasuk kewajiban yang juga harus disampaikan kepada para pihak, termasuk juga ke dalam ke para investor, baik dalam negeri maupun luar negeri, baik PMA maupun PMDN, ataupun dari skala usaha kecil maupun juga skala usaha menengah dan besar. Ini adalah salah satu kewajiban kita dalam rangka bagaimana memotret realisasi investasi khususnya yang ada di Pulau Batam, yang ada di Batam, sehingga mereka bisa melaporkan dengan baik, tidak lagi mempunyai masalah dengan masalah administratif ataupun masalah-masalah yang kaitan dengan teknis, sehingga capaian dari investasi atau realisasi di Batam itu akan terbaca ataupun tersampaikan secara optimal. Jika pihak perusahaan tidak melaporkan laporan kegiatan penanaman modal, ada sanksi yang akan diterima, mulai dari sanksi teguran, sanksi administratif, dan terakhir sanksi pembekuan izin usaha. Demikian Fernino melaporkan dari Batam.